rumah ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD SDN 06 Barugunung, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru UPTD SDN 06 Barugunung. Pada kesempatan kalian berbahagia ini, kami dari calon guru penggerak menyampaikan webinar budaya positif. Salam dan bahagia, salam guru hebat UPTD SDN 06 Barugunung. Biodata diri, nama saya Alvin Nadri SPD CGP 750 Kota, dimana ini adalah tempat mengajar pada hari ini UPTD SDN 04 Gelugua Kapur 9. Inilah yang pernah saya laksanakan ketika di dalam pembelajaran di sekolah. Guru MTS Pangkalan 2008, Wakil Kepala Bagian Kurikulum, Wakil Kepala Bagian Kesesuaian, Diri Asudos Distrik Payakumbuh, mata kuliah perbandingan dan mikro teaching, PLT Kepala MTS Pangkalan, Guru MIS Pangkalan, dan pernah PLT Kepala MIS Pangkalan, Wakil Ketua KKGU Pangkalan, Sekretaris KKGA Pangkalan, pernah menjadi Sekretaris Kuaran Pangkalan, Wakil Kepala MTS Muhammadiyah Payakumbuh, Wakil Kepala MTS Sulawesi Barugunung, Guru PTD SDN 01 Barugunung, dan terakhir Guru PTD SDN 04 Galugua Kapur 9. Ini Bapak dan Ibu media sosial Alvin Nadri di blogernya, di webnya Alvin Nadri Ombak, di TikTok, Instagram Alvin Nadri Alpi, Facebook Alvin Nadri, WA dan Gmail. Ini kami tujuan untuk mengetahui bagaimana kita di media sosial membumingkan dunia pendidikan. Di mana pembelajaran kita yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Budaya yang artinya adalah suatu kebiasaan, sedangkan positif adalah yang baik. Yang akan saya sampaikan pada hari ini berbagi sama ibu-ibu tentang budaya positif di kelas kita sesuai dengan IKM, tuntutan kurikulum merdeka pada hari ini. Di sini kita saling belajar, saling berbagi. Bagaimana kompetensi lulusan bagi peserta webinar? Diharapkan Bapak dan Ibu yang pertama memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Peserta mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada hari ini kita telah memakai kurikulum merdeka 2 kelas, kelas 1 dan kelas 4. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, kita akan mengimplementasikan hal ini di dalam pembelajaran kita. Ada pertanyaan tematik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setujunya kita nanti kita lihat dengan slide selanjutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Biasanya ini kita lakukan. Untuk merubah mindset tersebut memang agak sulit kita. Namun tuntutan kurikulum merdeka mewajibkan kita mengetahui profil pelajar Pancasila. Kemudian memberi penghargaan, meningkatkan motivasi belajar anak. Kita ada Bapak dan Ibu memberikan hadiah ketika anak juara, ketika anak tampil di depan kita berikan reward. Bagaimana dengan kurikulum merdeka? Apakah kita salah atau benar selama kita melakukan rutinitas hal demikian? Topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. 6 poin ini bagaimana kita akan menetapkan dan menjalankan di dalam pembelajaran kita di sekolah dan di dalam kelas. Kenapa? Apa itu hukuman? Apa itu penghargaan? Apa itu restitusi? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah anak sesuai dengan restitusi? Ini akan kami jelaskan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Biasanya mindset kita, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang pernah kita lakukan, dan insya Allah kita akan mencoba untuk merubahnya. Bagaimana ke depannya lebih baik pendidikan sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Mindset kita, kurikulum merdeka, kita mengetahui itu sulit. Ketika kita jalani, ketika kita lakukan restitusi, bahkan ini sesuai dengan paradigma yang disampaikan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak dan Ibu. Perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kebiasaan kita. Ini kebiasaan kita. Anak, kita berusaha supaya anak lebih sama pintarnya dengan kita. Kita paksakan kehendak kita. Ini stimulus kontrol. Kalau teori yang mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang diinginkan oleh implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak terlambat, bagi kita mereka itu adalah salah. Ketika anak tidak membuat tugas, bagi kita itu adalah salah. Stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak memiliki kesalahan, kita harus ada restitusi nantinya. Bagaimana kedepannya anak tersebut menjadi hal yang kita inginkan sesuai dengan cita-cita kita, profil pelajar Pancasila. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak Bapak dan Ibu. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Ini tidak Bapak dan Ibu. Stimulus respon. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita sangat diperlukan saling berkolaborasi, saling bersama, membagi satu sama lainnya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita lihat kepada ini, disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, pada tahun 1998, dia mengatakan teori kontrol atau teori pilihan, di mana yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Berapa riset ini dilakukan oleh William Glasser. Kemudian makna disiplin itu apa? Dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Biasanya kita memberikan suatu penghargaan kepada siswa kita supaya dia sama dengan kita. Sebenarnya menurut Dr. William Glasser tidak hal demikian. Ketika dia menghargai nilai-nilai dia, itulah yang akan mencapai kesuksesan. Ini kata Dr. William Glasser. Kemudian semua pelaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Ini Bapak dan Ibu yang akan kita terapkan di sekolah kita supaya terjadinya budaya positif. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru, posisi kontrol. Kita sebagai guru bukan Bapak dan Ibu saja, saya juga seperti itu. Di mana kita pada hari ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai temankah kita bagi anak-anak kita, sebagai pemantaukah kita bagi anak-anak kita, atau sebagai manajer kita bagi anak-anak kita. 5 posisi kontrol ini yang bisa menentukan kita di posisi mana, kita yang menentukan. Kemudian tiga restitusi, menstabilkan identitas. Ketika anak bermasalah, kita tidak menyalahkan dia, tapi kita lihat kondisi kontrolnya, bagaimana penyelesaian masalah itu sendiri. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini realitas kebutuhan kita berbeda.
Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini Bapak dan Ibu, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang, keempat kesenangan, 5 kebebasan. Inilah yang diminta oleh kurikulum Merdeka. Inilah yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Dari yang saya sampaikan, teori kontrol dan teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Bisa kita lanjutkan Bapak dan Ibu, apakah makna disiplin itu sendiri? Biasanya kita apa artinya disiplin? Bisa kita lihat. Apakah kita sudah salah konsep atau kita belum mengetahui yang sebenarnya? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna dari asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid sesuai dengan Socrates dan Plato. Ini kata mereka. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nah ini ketika kita tidak menurut kata Socrates dan Plato, kalau menurut arti kita disiplin, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menyuruh anak untuk disiplin, tapi tujuan kita apa? Untuk supaya dia lebih patuh. Kalau menurut Socrates dan Plato, tidak. Disiplin adalah mulainya dari diri-dirinya untuk menggali potensinya. Kemudian, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini kalau kata disiplin ini kita kaji secara panjang, kita urai, maka Socrates dan Plato memang benar adanya ketika dia melakukan penelitiannya. Apa nilai kebajikan universal? Inilah yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, ada pengalaman kemarin ketika di sekolah pendera, anak tidak hafal 5 atau profil pelajar Pancasila. Maka kelas 1 dan kelas 4 berharap kami untuk bisa anak mengetahui profil pelajar Pancasila. Ketika pengawas nanti bertanya apa profil pelajar Pancasila, maka anak harus dapat minimalnya profil pelajar Pancasila ini. Ketika pengawas dari kabupaten datang kemarin, kami bersama-sama ke sana. Dari 40 orang anak hanya 10 yang hafal profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini yang harus kita sama-sama belajar. Mandiri, bernalar kritis, berkebencian global, bergotong royong, kreatif. Kalau bisa kita buat semacam spanduk 5 profil atau profil pelajar Pancasila ini dan kita tempelkan supaya anak bisa membaca. Kenapa? Karena kita akan menuju IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Teori motivasi, ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta restitusi. Apa itu motivasi? Apa hukuman dan penghargaan beserta restitusi? Sampai di sini kalau ada ibu-ibu kami bertanya dulu silakan. Kalau ada yang mau bertanya dulu, kalau bisa kami jawab langsung nanti kami jawab. Kalau tidak kita nangguhkan nanti. Kenapa? Ini adalah yang pernah kita pelajari. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan, namun masih ada beberapa yang belum kita kerjakan. Kalau tidak kita langsung saja dulu, nanti di akhir kita berikan penguatan bagaimana pembelajaran kita tentang budaya positif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta restitusi. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Ini teori motivasi perilaku manusia, di mana yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan dari diri orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Inilah yang diminta tujuan disiplin positif sesuai dengan budaya positif itu sendiri. Sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, menurutnya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan merdeka berarti bebas,
akan tetapi adalah cakap dan buat memerintah diri sendiri. Bapak Profesor Ki Hajar Dewantara mengatakan, seorang guru itu tak ubahnya seperti petani yang menanam di sawah. Ketika apa yang dia tanam, itu yang akan mendapat hasilnya. Ketika apa yang kita tanam kepada siswa kita, itu yang akan mendapat hasil kita yang terbaik. Ini yang disebut. Kemudian kita lihat dihukum oleh penghargaan. Bagaimana pula kita dengan penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Bapak dan Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alfie Kohn 1993, bukan Alfie Nadi, tapi Alfie Kohn. Ya, ini Bapak dan Ibu. Beberapa sekolah pada hari ini tidak lagi memberikan hadiah ketika juara kelas. Kenapa? Karena itu adalah hukuman. Sesuai kata Alfie Kohn. Bisa kita lihat nanti. Pertama, apa sebabnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurai kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa hal ini dikatakan oleh Alfie Kohn? Karena dia telah melakukan penelitian. Ternyata ketika memberikan penghargaan atau reward kepada orang lain, bisa jadi adalah adanya hukuman pada dirinya, tidak efektifnya dia, kemudian penghargaan merusak hubungan dengan yang lain. Ini kita lihat dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Ketika anak tersebut diberikan hadiah, dia mengharapkan besoknya dia akan mendapatkan hadiah lagi. Ketika kita memberikan reward, dia berharap besok ada reward lagi. Di kepalanya ada reward, tapi bukan keyakinan dirinya untuk menjadi orang hebat. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Bukan kreativitas dia, tapi kreativitas anak yang lain. Kenapa? Dia tidak mendapat juara. Dia tidak mendapat reward. Bukan memacu. Kalau keinginan kita, bahkan Bapak dan Ibu saja, saya juga seperti itu. Ketika memberikan hadiah ingin memacu yang lain. Tidak. Yang memacu itu juga, yang gagal tetap juga. Ini yang dikatakan oleh Alfie Kohn. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tidak adanya keyakinan dalam dirinya karena intrinsik yang mempengaruhi itu. Bapak dan Ibu, ada bentukan kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Bisa nggak Bapak dan Ibu? Ketika anak terlambat, kita bilang sama anak, Bapak juga pernah terlambat seperti kamu kan? Kalau mindset kita, balik terlambat ya. Asal Bapak, lambatnya kita udah sembahyang, nah sapu gini halaman dulu, hukuman Bapak dan Ibu. Beri pengakuan secara khusus, panggil dia, restitusi dia. Secara pribadinya, datangi dia, bukan berikan dia hukuman. Kemudian pengakuan kepada semua murid. Bapak dan Ibu, boleh kita melakukan minta maaf kepada murid kita. Itu yang dituntut oleh kita. Kemudian memberikan pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nih, bisa kita lihat. Ketika anak kita melakukan kesalahan, apa contohnya? Situasi pada saat menolong murid baru di kelas, anak kita ada menolong orang lain. Kemudian apa bahasa kita? Kalau biasanya mantap, lebar tolong kawan. Sebenarnya bahasanya adalah kemarin ibu perhatikan rasa empatimu sekali besar sekali nak pada saat menolong murid baru di kelas. Betapa indahnya bahasa ini kita berikan. Ini yang disebut dengan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemudian, ketika kita melihat ada saat anak membantu teman-temanmu di tugas kelompok, apa bahasanya? Saya menghargai kepedulianmu nak pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian, situasinya, pada saat kamu menunggu kertas-kertas yang berserakan di lantai, pada saat kamu memungut, lalu apa? Terima kasih ya nak, kamu rasa tanggung jawabmu sangat tinggi. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, biasanya tidak nampak ada kalian roti kok, tidak pandai kalian menjaga kebersihan. Kalau tuntutan IKN ini Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang pintar, di sini tidak ada yang lebih baik.
kita sama-sama belajar, bahkan saya lebih belajar lagi dengan ibu-ibu. Kemudian kita lihat tindakan guru. Bagaimana tindakan guru? Apakah ini kita lakukan? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Ini hukuman Bapak Ibu. Ketika anak tidak terlambat, kita suruh membuat tugas. Buat kalimat 100 kali. Ini hukuman. Kemudian lalu mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kita suruh kelilingi lapangan 2 kali. Ini apa? Ini hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Ini juga hukuman. Kemudian selanjutnya mengembalikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika kertas temannya dia coret, ada keyakinan dalam dirinya, dia ganti buku tersebut. Ini baru konsekuensi. Ini yang diharapkan. Kemudian kita lihat membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini bukan hukuman, ini konsekuensi. Tapi dari dirinya, bukan kita yang menyuruh. Nah, tolong dia apa tersenggol, tolong apa tidak. Tapi adalah adanya keyakinan pada dirinya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat. Ini juga hukuman. Karena apa Bapak dan Ibu? Hukuman dengan konsekuensi hanya satu perbedaannya. Kita lihat. Apa itu hukuman? Kita lihat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Sakit bagi dia. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya jangka waktu pendek. Kalau hukuman, jangka waktu panjang. Ada seorang anak yang dendam pada gurunya. Kenapa? Karena kita memberikan hukuman fisik kepadanya. Tetapi inilah Bapak dan Ibu. Kemudian konsep diri yang buruk, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Ini Bapak dan Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada yang Bapak Ibu bertanya tentang hukuman dan konsekuensi, bagaimana implementasinya itu dengan kita masing-masing. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merubah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan melakukan murid berpikir tentang orang seperti apa mereka menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini Goshen. Ini yang dikatakan restitusi Bapak dan Ibu. Ketika anak tidak membuat tugas, kita panggil anak tersebut, nak, kenapa tidak membuat tugas? Bukan itu bahasanya. Bapak juga pernah tidak membuat tugas seperti kamu. Maka pada hari ini keyakinan kelas kita bagaimana? Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kamu mau nggak membuat tugas? Apa jawaban anak? Pak, sesuai dengan keyakinan kelas, saya akan melakukan hal demikian. Ini yang dikatakan restitusi. Kalau biasanya ketika kita melakukan suatu, anak tidak melanggar sesuatu, kita malahan marah-marah. Sebenarnya ini Bapak dan Ibu, restitusi yang kita lakukan. Memberikan kebahagiaan kepada dirinya, berkolaboratif kita sama dia. Kemudian adanya tujuan mulia yang akan dia capai. Jangan kita berikan kata-kata menghadi, kata-kata marah, tapi restitusi yang kita keluarkan. Kemudian, ini Bapak dan Ibu, apa itu hukuman? Identitas gagal ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ini yang diminta adalah restitusi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, ini hukuman. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Berarti Bapak dan Ibu, ada negatif, ada netral, ada positif. Mana yang harus kita terapkan adalah budaya positif ini, restitusi. Bukan hukuman,
Bukan konsekuensi, tetapi restitusi dalam melaksanakan pembelajaran. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika dia tidak membuat tugas, dia tidak menebus kesalahannya. Akan tetapi, dia adalah belajar dari kesalahannya untuk minggu depannya akan membuat tugas. Tetapi tidak ada paksaan dari guru. Adanya keyakinan dalam dirinya. Memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Kamu tidak membuat tugas, itu paksaan. Tawarannya, kenapa kamu tidak membuat tugas? Nah, ada apa? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari sebuah kebutuhan mendasar melalui tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada diri, bukan tindakan. Ini Bapak dan Ibu, ciri-ciri restitusi yang harus kita jalankan. Apa itu keyakinan? Ini biasanya kita membuat peraturan di sekolah, peraturan kelas. Peraturan. Dihapuskan peraturan, tinggal keyakinan. Kenapa keyakinan? Ini Bapak dan Ibu. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan motor roda 2? Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker, 3M maksudnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini kenapa? Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini peraturan. Untuk mendukung motivasi esensi, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti, sedangkan peraturan adalah memaksa seseorang. Ini keyakinan. Ini Bapak dan Ibu, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat slide-nya. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti bukan siswa saja. Ketika kita membuat keyakinan kelas, yang membuat adalah kami di sini. Berarti guru kelas, guru bidang studi membuat keyakinan ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Bukan murid saja yang kita tuntut. Kalau di sini kita menyuruh anak kita untuk belajar. Kami berarti seluruh komponen yang ada dalam keluarga itu berkata kami di sana. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami dan murid meyakini perlunya pemungutan sampah pada tempatnya. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Ini Bapak dan Ibu, tadi kesepakatan, ini keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu ada yang tabel C dan tabel Y. Ini format. Apa keyakinan kita buat? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti kami di sini. Ketika kami itu adalah bersama siswa. Siswa bersama menghormati orang lain, sangat penting menghormati orang lain, barang milik orang lain. Dia tidak akan lagi mengambil hak orang lain karena ada keyakinan kelasnya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengadakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dia akan membuat tugas, dia akan membuat PR ketika dia bekerja. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang harus kita buat. Bagi Bapak dan Ibu ingin nanti kami ada slide-nya untuk contoh keyakinan kelas yang telah kami buat untuk guru agama. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini hormat. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Lalu bagaimana kalimatnya? Apa yang lebih baik? Saat satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ketika anak melakukan satu kesalahan, kita bilang, nak, permasalahan anak bisa ibu selesaikan secara bersama. Nanti kita selesaikan dengan restitusi ya nak ya. Ada keyakinan kelas kita buat. Nih, Bapak dan Ibu, peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ini peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini peraturan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridornya. Ini adalah peraturan. Bagaimana keyakinan? Keyakinan adalah tanggung jawab. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, menghormati orang lain bersabar. Kesehatan dan keselamatan. Keselamatan dan keamanan. Ini yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Kemudian masuk kita kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagaimana kebutuhan manusia itu sendiri? Ini ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang. Anak kita butuh kasih sayang. Kita juga butuh kasih sayang. Penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ini yang IKM itu Bapak Ibu. Ini yang kurikulum merdeka itu. Kasih sayang, bisa diterima, penguasaannya, bertahan di akan hidupnya, kesenangan, kebebasan dalam menjalankan satu tugasnya. Ini yang diminta, ini yang dituntut oleh implementasi kurikulum merdeka. Oke Bapak dan Ibu, ini posisi kontrol. Di mana kita pada hari ini? Bukan Bapak dan Ibu saja, saya juga. Kita sedang di mana kita? Kita lihat. Sedang di mana kita pada hari ini? Penghukum, orang pembuat bersalah, teman bagi anak-anak kita, pemantau kita, ataukah sudahkah kita menjadi manajer? Coba kita lihat. Guru hebat, guru berbuat, penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita samakan dia, berarti kita terhukum pada hari ini. Pembuat bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kalian. Pembuat bersalah. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, berarti kita teman. Kenapa kita menghukum pembuat orang bersalah teman? Ketika kita bawa dia teman, ketika dia bersalah dia mengatakan saya ada pelindung, guru saya, ini teman. Kemudian kita masuk memantau, menghitung dan mengukur. Nah, bagaimana tugasnya? Kumpulkan, kita penghitung, kita pengukur. Tapi yang lebih baik dalam manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dia. Bagaimana yang terbaik, nah? Bagaimana kesepakatan kita, nah? Bagaimana keinginan kita? Ini yang manajer. Kemudian kita lanjut. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu tidak boleh masuk. Ini penghukum Bapak dan Ibu. Pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Itu telah sekali, ibu telah berkali-kali mengatakan kepada kamu. Kamu tidak paham ya? Ini membuat dia merasa bersalah. Teman, ayolah, lakukan demi ibu nak. Nanti ibu kepala sekolah datang. Nanti pengawas datang. Ayo lakukan demi ibu nak. Apalagi ketika kita melakukan pengawas. Kita setting lokalnya dulu. Bagaimana anak memberikan pertanyaan. Ini Bapak dan Ibu, kita teman. Bagaimana dengan pemantau? Apa peraturan kita nak? Peraturan kita sudah. Kamu lakukan peraturan itu. Ini yang kita lakukan. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini nak? Ketika dia tidak membuat tugas, apa yang harus kita selesaikan? Bagaimana ini nak? Bagaimana ke depannya nak? Ini restitusinya nak. Apalagi kalau bahasa kita berguna ini, anak ini sangat lembut sekali. Kalau di kapus 9 sangat sulit kami. Kenapa? Kiam namanya. Mbak Kiam. Nah ini Bapak dan Ibu. Kita lanjut sedikit. Hasil. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kamu berbohong kepada saya. Kamu tidak yakin. Kamu tidak sholat. Ya kenapa kamu tidak sholat? Ini Bapak dan Ibu. Orang membuat asal bersalah, menyembunyikan. Kemudian teman, ketergantungan, pemantau, menyesuaikan diri. Kemudian manajer menguatkan pribadi. Coba kita lihat yang terakhir, yang nomor ini. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mau ngijuk kok juga gurunya. Biarlah. Nak baik tugas nggak masalahnya kok mau ngijuk kok ya. Ini mindset anak kepada kita. Kemudian ketika pembuat orang masa bersalah, maafkan saya. Ini udah itu saja, maafkan awak. Oh salah. Soalnya. Kemudian ketika kita anggap dia teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu.
Ibu kan sayang jawab, oke kan ibu kawan awak mah dalam belajar. Itu katanya. Ketika memantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini ketika kita memantau. Barabu bintang yang harus kami peroleh, barabu lu berapa kami bu. Ini pemantau. Coba kalau kita manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini Bapak dan Ibu, kita sebagai penghukum, orang pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang kita lakukan adalah bukan Bapak dan Ibu, baru yang ini yang kita lakukan. Penghukum, orang membuat merasa bersalah. Saya pun seperti itu. Namun ketika mengikuti guru penggerak, merasalah ini sangat luar biasa. Bagi Bapak dan Ibu Niuni yang ingin bagaimana kurikulum merdeka itu, masuklah, bergabunglah di guru penggerak. Kenapa? Guru penggerak itu bukan tugas yang kita pikirkan, tapi ketika jalani, insya Allah akan menjadi orang yang lebih baik. Ini pernyataan Bapak dan Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu orang hebat, tapi saya kecewa kamu tidak buat tugas. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Lalu kita lihat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah taruh. Maka apa? Ini penghukum. Kemudian, ayolah, lakukan demi bapak nak, demi ibu nak, lakukan ini nak, ayolah nak. Ini sebagai apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini nak? Apakah kamu mau mendapatkan permen yang bapak letakkan di depan nak? Apakah kamu pengen piala nak? Ini apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita berikan kepada dia. Bagaimana dia menyelesaikan? Baru manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pulang kamu yang terakhir. Tugas kamu yang terakhir. Apa kita? Penghukum. Coba paling bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai manajer dan memperbaiki. Itu keyakinan kelas tadi. Kita 5 posisi kontrol, kita sudah di mana? Tidak mudah membalikkan telapak tangan, tapi kita berubah untuk transfer. Kemudian segitiga restitusi. Ini restitusinya Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nilai apa yang telah kita sepakati? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya nak? Kemudian seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini Bapak dan Ibu kalimatnya ketika anak melakukan kesalahan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu terlambat kenapa? Saya tadi gini Bu. Ada sebuah video Bapak dan Ibu mungkin sudah sering melihatnya. Seorang anak tetap terlambat ke sekolah, dibully di sekolah, dilempar dengan kertas. Ibunya marah, ibu gurunya marah. Dia tidak tahu anak itu kenapa. Ternyata anak itu paginya mengurus ibunya, memberi makan ibunya, menyuapin ibunya. Dia tetap dibully. Namun pada hari terakhir, anak tersebut juga datang ke sekolah. Dia marah, dia katakan pada dirinya, oke, lempar saya, marahi saya Bu. Kenapa kamu nak? Saya dari hari pertama sampai hari ketiga, ternyata ibu saya sakit. Dan akhirnya sampai hari ini ibu saya meninggal dunia. Dan saya tidak akan ke sekolah. Berarti Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, ketika kita tidak berikan segitiga restitusi kepada anak, yang salah itu bukan anak, tapi kita sebagai guru. Nah ini Bapak dan Ibu, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah nak. Berani nggak kita mengatakan hal demikian kepada anak? Bapak juga pernah bersalah kepada kamu nak. Ibu juga pernah bersalah seperti kamu nak. Bapak juga pernah terlambat. Bapak juga pernah tidak melakukan sholat seusia kamu dulu nak. Tapi bagaimana kita menyelesaikan restitusi itu? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apa kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri nak? Ini Bapak dan Ibu, menstabilkan identitas. Ketika anak bersalah, kita berikan segitiga restitusi, dia akan adanya keyakinan. Ini telah kami coba, ini telah kami praktekkan di sekolah kami. Alhamdulillah ada perubahan sedikit. Kemudian kita lihat, membantu murid mengenali basicnya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini ketika kita berikan kepada anak. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk nak, tapi kamu tidak melakukannya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu tidak membuat PR, kenapa? Alasan kamu ada.
Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok pagi? Ini restitusi yang kita berikan kepada anak kita. Ya Bapak dan Ibu, ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa, nak? Apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa, nak? Ini restitusi yang kita berikan kepada anak kita. Kemudian interpelasi 30 detik. Bapak dan Ibu, bisa kita lihat. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Oke Bapak dan Ibu, itu penyampaian kami pada hari ini tentang webinar keyakinan kelas. Kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan atau kritik ketika kami menyampaikan hal ini, sangat kami harapkan dari Bapak dan Ibu bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita dan di kelas kita. Kalau tidak ada, kalau ada silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alvin Nadri yang telah menyampaikan pandangan-pandangan sesuai dengan seminarnya, yaitu pengembangan budaya positif. Dari awal sampai akhir tadi kita telah mendengar apa yang dia sampaikan, semuanya itu adalah sisi-sisi positifnya. Kalau kita lihat semuanya itu atau selama ini yang kita lakukan, rasa-rasanya memang kita seorang guru, baik seorang guru ataupun seorang pemimpin, kita rasanya itu bersalah. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam teori, kita itu rasa bersalah. Tapi dari sekian banyak itu, kita itu dituntut harus menurut teori, kan begitu? Iya. Harus menurut teori. Tapi kenyataannya di lapangan kita itu bertentangan dengan keadaan zaman anak-anak kita sekarang. Nah, kita dituntut harus seperti ini. Kalau kita laksanakan seperti ini, tidak sesuai dengan keadaan anak-anak kita. Nah, tapi walaupun demikian, kita itu harus berangsur-angsur merubah mindset kita seperti yang Bapak katakan tadi. Tapi dari sekian banyak itu tadi, kami di sini ingin menanyakan kepada Bapak, yang pertama hukuman. Biasanya atau selama ini kita memberikan motivasi kepada anak itu berupa hadiah-hadiah. Nah, selama ini baik ibu-ibu kita atau ibu kepala sekolah atau siapa saja, baik di rumah, apa yang dilakukan anak itu kita memberikan motivasi berupa hadiah. Nah, kok dapet deh anak iku beko nilai 100 ya, ibu aja piti beko, ibu belian gulo-gulo, kan begitu. Nah, bahkan kita mengasihnya hadiah, bermacam-macam hadiah yang kita kasih. Nah, sementara menurut teori kita itu salah. Hukuman. Sekarang menurut Bapak Alfi, apakah sebaiknya atau apa langkah lagi yang akan kita kerjakan atau kita beri motivasi kepada anak itu supaya mereka itu aktif atau giat dalam belajar itu? Nah, cuma itu Pak. Ada yang menambahkan nanti. Nah, dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu kepala sekolah, Ibu Yanti, tentang kita memberikan adalah hadiah atau reward, keyakinan kelas atau reward. Memang benar. Pada hari ini kita tetap guru kepala sekolah. Ketika anak berhasil, kita kasih hadiah, kita kasih reward. Nah, kalau dapat nilai 100 bagi amplop, dalam amplop ada uang. Itu kita lakukan, itu kita kerjakan. Lalu bagaimana? Itu adalah teori. Teori ini sudah dipraktekkan. Ternyata Bapak dan Ibu, kalau nanti jadi kita pergi ke sekolah penggerak, tidak ada lagi yang nama hadiah di sana. Lalu bagaimana? Keyakinan yang kita buat ada 3. Keyakinan kelas. Yang tadi kami tidak mengharapkan lagi hadiah. Kami meyakini hadiah itu menghukum bagi diri kami. Yang kedua, keyakinan sekolah. Kita buat ditempelkan di depan. Yang ketiga, keyakinan orang tua. Ini tidak mudah Bapak dan Ibu. Bahkan kita disalahkan. Dana bos banyak, tapi banyak bagi hadiah, tidak bagi buku. Maka
Kalau kata konsep itu adalah adanya sebuah keyakinan kita tanamkan kepada anak kita, apresiasi. Bapak bangga sekali dengan kamu nak. Kamu yang juara kelas pada hari ini, kamu dapat juara 1, tapi kamu jangan berharap hadiah ya nak. Kenapa? Hadiah itu hanya pujian. Tetapi karena kamu ikhlas, insya Allah Allah memberkahi. Memang sulit itu, tapi saat ini kita mencoba untuk melakukan hal yang terbaik. Apresiasi. Sekolah-sekolah penggerak itu sudah banyak melakukan. Jadi intinya tidak kita kasih anak itu reward Tidak lagi kasih gitu anak ya itu Pak. reward. Termasuk hadiah-hadiah. Termasuk hadiah. Rapor kan? Iya. Juara 1, juara 2, 3 kan biasa. Kalau IKM kan, tapi itu kan istilahnya teori. Kita coba mencoba teori tersebut. Baan yang rancaknya di situ. Baan tidak mungkin. Ibu nih pagi tidak bagi buku. Kita tahu bisa dong. Baru bagi buku. Banyak dong. Kita masuk ke Maka intinya adalah 3 itu kita lakukan. Keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, cobalah kita buat keyakinan kelas di sekolah kita, di kelas kita, keyakinan untuk anak kita. Suatu keyakinan sekolah. Nanti ketika kita akan pergi studi tiru, bukan studi tour, tapi studi tiru adalah kita akan mencontoh nanti yaitu bagaimana program keyakinan ke sekolah. Kemudian keyakinan orang tua. Bukan kita saja yang keyakinan, bukan siswa saja ada keyakinan. Ketika rapat ada keyakinan, 3 keyakinan kita buat. Itu yang implementasi kurikulum merdeka. Merdeka yang artinya bukan bebas, tapi mendisiplinkan. Itu untuk sementara dulu. Jadi intinya ya Pak, langkah pertama kita adalah meyakini diri kita sendiri. Nah, itu kunci utama di dalam hasil itu. Nah, diri kita dulu kita yakini. Kita yakini. Kami telah mencoba. Biasanya siapa yang dapat ke depan itu di Kapus 9 kami beri gula-gula, permen atau yang lain. Tapi telah kami coba. Nah, kamu luar biasa. Bagi yang anak yang udah kelas 4 sampai 6 sudah ada mengatakan prioritas, yang perempuan tidak saya pegang kepalanya. Tapi kalau yang laki-laki saya pegang kepalanya. Kamu luar biasa. Nyampe di rumah dia katakan, sayang apa tuh jawab luar biasa wakil rumah gitu. Berarti kita nggak lagi permen kita berikan. Kata-kata pujian. Ini yang Bapak dan Ibu. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Apresiasi luar biasa dari ibu-ibu, uni-uni. Bukan kami di depan ini orang yang lebih, tetapi kita sama-sama. Ada juga lagi ibu, ini Pak Hen. Bu Pita, bagi yang muda kami sarankan, silakan masuk guru penggerak. Bagi yang muda-muda kami sarankan masuk guru penggerak. Ada dalam Permendiknas tahun nomor 2020 tahun 2020 mengatakan, insya Allah ini sudah dilaksanakan. Siapa yang guru penggerak tidak lagi adanya PPG yang belum sertifikasi. Tidak hanya mengikuti UP dan UKIM saja, ujian akhir saja. Memang jam kita lebih, waktu kita lebih, tapi tidak mengganggu aktivitas sekolah. Kita zoomnya jam 2 sampai jam 9 malam. Tugasnya jam 8 sampai jam 4 pagi. Alhamdulillah dijalani, badan juga besar terus Bapak dan Ibu. Jangan pikir payah. Yang pikir payah. Yang muda berkarya, yang berkarya itu lebih. Yang muda yang berkarya itu Yang muda yang berkarya. Itu Bapak dan Ibu. Kami berikan motivasi ini kenapa? Kami ikut suami istri. Suami istri, anak batitip dia membuat tugas. Batitip anak dia membuat tugas berdua. Bahkan sering berkomunikasi. Kenapa? Karena sibuk dengan tugas masing-masing. Ini Bapak dan Ibu. Kami berikan yang muda-muda, bersemangat, bersinergi. Banyak pada hari ini di Jakarta, guru honor telah menjadi kepala sekolah di swasta. Kenapa? Hanya guru penggerak. Kalau bagi ibu-ibu yang tua, motivasinya lagi ditingkatkannya. Tetap lihat IKM-nya, lihat PPM-nya. Buat karya, jangan lupa dengan PMM yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena di situ ada pembelajaran Bapak kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami ucapkan webinar kami. Kalau ada keyakinan kami melaksanakan kesalahan dalam penyampaian, itu adalah datangnya dari kami. Apabila adanya kebenaran, itunya datang dari Allah. Karena kami pada hari ini belajar, kami sangat berharap doa Bapak dan Ibu
bisa kami sukses dalam menjalankan program guru penggerak tahun 2022 sampai 2023 dan akan berakhir di bulan Juli besok. Mudah-mudahan kami dapat sertifikat yang terbaik, mudah-mudahan kami bisa menjalankannya. Insya Allah kita akan mencoba menjadi lebih baik. Kenapa? Ternyata Bapak dan Ibu, saya menyadari, apalagi ketika menjadi wakil kepala dulu, nang kodok kapungnya namanya kesiswaan anak nama rokok bongi-bongi, si akan-akan dalam masa ambo bilo lah kabos tujuh anak itu untuk minta maaf. Ketika lah belajar itu kan dulu. Ini bukan tidak ada menemukan, memang ada satu keyakinan dalam diri awak. Setelah kita belajar, memang luar biasa kurikulum merdeka. Awalnya awak berpikir begini. Ternyata ketika awak dalam luar biasa, sesuai dengan filosofi profil Pancasila, sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang makan pagi semuanya? Ada yang makan pagi? Kemudian ada anak Bapak melaksanakan sholat subuh tadi? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, anak-anak Bapak, pada hari ini kita belajar membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan yang kelas yang kita buat? Supaya Ananda semuanya aman dalam kelas ini, nyaman dalam belajar, tentram dalam mengikuti proses pembelajaran yang Bapak laksanakan dan yang kita pelajari bersama. Paham? Paham. Kemudian kita lihat, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita memiliki peraturan, contoh harus memiliki menggunakan helm, mengendarai kendaraan roda 2. Iyo memakai helm memakai sekolah pergi berkendaraan? Ya, kenapa? Karena itulah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, ya, membasuh tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini peraturan. Nah, mana yang keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah menggerakkan diri kita dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Adanya dalam hati Ananda. Adanya keyakinan yang nanti yang Anda buat untuk belajar kita tentram dan nyaman di kelas ini. Paham? Paham. Oke, kita lihat Ananda semuanya. Bagaimana kita dalam keyakinan kelas mempelajari keyakinan kelas tersebut akan Bapak suruh Ananda untuk membuat keyakinan kelas, ya, di mana keyakinan kelas apa yang Ananda suka, apa yang Ananda inginkan, silakan. Kemudian kita tempel di depan nanti keyakinan kelas itu sendiri. Paham? Paham. Udah bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, kita coba. Silakan, Alif tempel ke depan keyakinan kelas yang Alif buat tadi. Silakan. Ikuti. Oke, duduk, ikuti. Silakan. Oke, lanjut. Bagus, lanjut. Iya, Rizky, bagus. Azam, Leo, Kaila, ya. Lanjut. Kalau saya tempel lagi. Ayo tempel lagi keyakinan kelasnya. Oke. Berarti Ananda Bapak semuanya, keyakinan kelas yang kita buat 10 ini itulah keyakinan kita semua. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Coba Alif baca keyakinan kelas yang pertama. Kami meyakini sangat penting menghormati guru, teman dan orang lain. Maka kami akan bersalaman setiap berjumpa. Oke, bagus. Tepuk luar biasa tepuk tangan untuk Alif. Nah, oke, lanjut sama. Kami meyakini sangat penting menghormati dan kami akan memberi salam setiap bertemu dengan guru dan teman. Luar biasa. Ya, kita akan memberi salam kepada teman dan guru. Lanjut. Kami meyakini sangat penting bertutur kata
Oke, bagus, Ardi. Oke, lanjut. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bagus, lanjut. Kami Rizky. meyakini pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Oke, lanjut. Kami meyakini sangat penting sekali saling menghargai satu sama lain. Oke, lanjut. Kami meyakini sangat penting sekali menjaga seluruh sekolah. Alat sekolah. Anak sekolah dengan baik saling mendoakan semua. Oke, lanjut. Kami meyakini sangat penting sekali menjaga seluruh alat sekolah dengan baik. Oke, lanjut. Kami sangat meyakini betapa pentingnya ilmu, maka kami akan mendengarkan guru ketika memberikan materi sehingga pelajaran akan menyenangkan. Oke, luar biasa. Berarti keyakinan kelas yang Anda buat tadi, kalau Bapak kali dengan slide dan kita bacakan, berarti ini adalah keyakinan kelas keyakinan kelas kita. Kalau keyakinan kelas kita yang meyakini, kita yang membuat. Bisa untuk dilaksanakan? Bisa untuk dilaksanakan? Oke, bisa. Terima kasih Ananda. Kemudian karena adanya keyakinan kelas yang kita buat, harus kita laksanakan. Coba nih Bapak lihat keyakinan kelas yang Anda buat luar biasa. Sekarang kita baca sama-sama dengan keyakinan kelas yang kita buat. Oke, 1, 2, 3. Dengan adanya keyakinan kelas yang kami buat, kami sangat paham betapa pentingnya sebuah keyakinan kelas untuk mewujudkan kita lebih baik. Oke, terima kasih Nanda. Ini adalah keyakinan kelas untuk mewujudkan kita menjadi yang lebih baik. Maka ini adalah keyakinan kita bersama, bukan Ananda saja, tapi juga Bapak akan membuat keyakinan ini untuk kita bersama di dalam waktu ini. Terima kasih keyakinan kelas yang telah kita buat. Bapak sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Silakan duduk Devina. Oke, selamat pagi juga Alif. Selamat pagi juga Leo. Silakan duduk. Ya, selamat pagi juga Nak. Rahma. Waalaikumsalam Ali. Waalaikumsalam Nak. Waalaikumsalam. Selamat juga Nak. Silakan duduk. Pada siang hari ini, silakan Anda Bapak kalau ada yang bertanya. Saya Pak, Ya, silakan Nak. saya mau bertanya tentang pelajaran kita kemarin Pak. Oke, Kaila mau bertanya tentang pelajaran kemarin. Berarti Kaila masih belum memahami. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kaila. Ya, oke. Masih ada? Saya Pak, Ya, sama, silakan. saya nggak datang kemarin Pak. Apakah ada pelajaran susulan untuk saya? Luar biasa buat Salma. Ya, tepuk tangan untuk Salma dulu. Kenapa? Dia tidak hadir kemarin karena sakit. Dia minta tugas susulan. Ini yang harus kita contoh. Nah, untuk keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ansaldi. Saya sangat mengapresiasi keyakinan kelas yang Bapak Alpi buat ini. Anak-anak bersemangat sekali mengikuti pembelajaran keyakinan kelas yang berbudaya positif ini. Semangat terus Pak. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang Bapak buat ini, anak-anak bisa menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Demikianlah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Respiati, murid kelas 5. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Dengan membuat keyakinan kelas, kami sangat semangat dalam belajar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.